Tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sepanjang bulan ini kita belajar terus untuk bagaimana menjadi umat Tuhan yang tetap mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan hati yang fokus sama apa yang Tuhan mau, ya, bukan yang kita mau. Kadang-kala banyak orang ngikut Tuhan tuh karena motivasi yang salah, karena tujuan-tujuan pribadi. Ya, minggu lalu kita belajar dari Injil Lukas. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita tahu bahwa cepat atau lambat seluruh dunia akan mendengar nama Yesus. Amin. Cepat atau lambat seluruh dunia akan mengikuti Dia. Amin. Walaupun banyak penentang, walaupun banyak yang mencoba melecehkan keyakinan kita kepada Kristus, walaupun banyak orang di dunia ini, di belahan dunia, di seluruh dunia, seluruh umat Tuhan mengalami yang namanya penganiayaan, penderitaan, ya, tekanan, disudutkan, difitnah. Tapi kita tahu bahwa junjungan kita, Tuhan kita, Yesus Kristus ketika menjadi anak manusia, Dia juga mengalami hal yang sama, malah jauh lebih berat daripada apa yang kita alami. Dan ingat, firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan akan beri jalan keluar, Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk melalui setiap persoalan-persoalan hidup kita. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana seluruh dunia mengikut Yesus, terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kalau saudara bawa Alkitabnya, bisa dibuka. Ya, Yohanes, pasal yang ke-12, ayat 18 dan 19. Ya. Itu sebenarnya judul perikopnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ya. Bagaimana ketika Dia dielu-elukan oleh banyak orang, ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka sangat kesal, sangat marah, sangat tidak suka. Ya. Perkara yang sama juga kita alami sampai hari ini, betul nggak? Ketika nama Yesus ditinggikan, ketika nama Yesus dielukan, ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh tentang bagaimana Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi semua bangsa, banyak penentang-penentang yang akan mencoba untuk menghalangi berita itu, menghalangi kabar baik itu. Ya, tapi saya yakin suatu saat ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat ataupun ahli-ahli yang mencoba menghalangi pemberitaan kabar baik, suatu saat dari mulut mereka akan keluar perkataan yang sama seperti apa yang terjadi di perikop ini. Kita akan baca sama-sama Yohanes 12 ayat 18 sampai 19. Yang 18 saya baca, saudara baca ayat 19. 2, 3. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Ya. Sebenarnya sebelum Yesus dielu-elukan, ada satu peristiwa bahwa Lazarus dibangkitkan. Halo? Dan orang-orang Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi mencoba membunuh Lazarus. Ya. Dan mereka juga berkomplot untuk membunuh Yesus. Tapi karena belum waktunya. Ingat, katakan sama sebelahmu, belum waktunya.
Kalau belum waktunya, siapapun yang berniat jahat sama kita tidak akan pernah berhasil. Halo? Betul? Belum waktunya. Ya. Kita lihat orang-orang Farisi pada saat itu, ahli-ahli agama Yahudi sudah mempersiapkan, banyak kali mempersiapkan jebakan-jebakan, pertanyaan-pertanyaan yang sulit, ya, mendatangkan saksi-saksi palsu, mendatangkan orang-orang untuk menjebak Yesus dengan banyak pertanyaan, bahkan dengan banyak perkara. Ya, wanita penzina, ya, didatangkan ke hadapan Tuhan. Tuhan jawab dengan oret-oret di tanah dan mereka akhirnya satu persatu melepaskan batunya, betul? Banyak perkara mencoba untuk menjebak Yesus untuk tidak lagi memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus kan pemberitaannya tentang kingdom of God, kerajaan Allah, hal kerajaan Allah, selalu hal kerajaan Allah. Ya kan? Dengarlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Betul? Ya. Mereka mempersiapkan berbagai jebakan untuk Tuhan Yesus, tetapi semuanya tidak berhasil. Dan saya percaya pernyataan di ayat 19 itu tanda bahwa mereka di tengah-tengah kegagalan dan keputusasaan mereka, justru mereka mengakui ini. Saudara tahu nggak, semakin gencar orang-orang yang belum percaya Tuhan ataupun orang-orang yang membenci kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, semakin gencar mereka serang kita. Semakin gencar mereka sudutkan kita. Sebenarnya mereka sedang putus asa. Saudara harus percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada usaha-usaha mereka. Amin. Kita harus percaya itu. Di tengah keputusasaan mereka, di tengah kegagalan-kegagalan mereka menjebak Yesus, justru merekalah yang mengakui bahwa seluruh dunia datang mengikuti dia. Cepat atau lambat semuanya akan digenapi. Firman Tuhan mengatakan setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Rasul Paulus, kisah ini dipertegas oleh Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 10 dan 11 bahwa supaya dalam nama Yesus, dalam nama siapa? Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bukankah ini dahsyat? Amin. Pertanyaannya, faktor apa saja yang membuat seluruh dunia pada akhirnya akan mengikuti dia? Faktor apa sih yang membuat seluruh dunia pada akhirnya akan mengikuti Yesus? Faktor apa? Ada dua. Dari perikop tadi kita baca, ada dua hal. Yang pertama, mereka mendengar tentang dia. Kan jelas tadi kan dibilang, sebab orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar. Coba pegang telinganya. Penting sekali mendengar. Terutama mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang Kristus. Mendengar tentang kabar baik. Mendengar tentang kerajaan Allah. Mendengar tentang kabar keselamatan yang datangnya dari Dia. Amin. Daud, saya mengatakan Daud itu seorang raja, dianggap nabi, ya, oleh agama-agama lain juga.
tapi dengan mental perjanjian baru. Amin. Dia selalu merujuknya kepada Dia, pada Yesus yang adalah firman Tuhan. Mazmur 91 jelas sekali mengatakan keselamatan hanya datang dari Dia. Amin. Keselamatan hanya datang dari Dia. Ya. Jadi yang pertama kita harus percaya semua orang akan mengikut Yesus kalau semua orang mendengar tentang Dia. Ya. Ada berita Injil yang diperdengarkan kepada mereka. Namun agar mereka dapat mendengar dengan baik, maka tentu saja harus ada yang memberitakannya. Betul tidak? Bagaimana mungkin orang mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya? Ya. Makanya Rasul Paulus mempertegas pengajaran-pengajaran Yesus di dalam anugerahnya. Mengatakan di Roma 10 ayat 14-15 dikatakan gini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus, berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, adalah penting bagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, umat perjanjian baru, untuk terus memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan sebanyak yang Tuhan akan panggil melalui hidup kita. Jangan berhenti memberitakan kabar baik. Di dalam segala kesempatan ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan, jangan sia-siakan pembicaraan kita untuk pembicaraan yang tidak menghasilkan apapun. Mau ngomong bisnis, mau ngomong tentang sekolah, mau ngomong tentang kuliah, mau ngomong soal apapun, pastikan kalau kita punya kesempatan untuk memberitakan tentang Dia, beritakanlah. Kita tidak pernah tahu orang itu, hari itu bisa hidup, mungkin besok sudah gak ada. Halo? Sering gak pernah dengar cerita gini? Wih, baru kemarin ketemu dia loh, atau baru semalam loh dia sehat loh. Pagi ini sudah gak ada. Halo? Pernah dengar itu? Apalagi kalau dia belum kenal Tuhan, beritakanlah kabar baik. Saya ingat dulu almarhum Pak Yusuf Masawan pernah cerita sama saya. Saya bilang sama dia, Pak Yusuf baru dari Bali ya? Oh iya. Ngapain di Bali Pak? Oh ada pertemuan kami pengusaha-pengusaha. Terus saya sekamar dengan, kamu tahu dengan siapa? Dengan si Ling. Yang ngomong lama Palembang pasti tahu si Ling. Bos bandar SDSB paling terkenal dari masa ke masa. Dulu sebelum bertobat, setiap malam Kamis apa malam Jumat ya? Yang ketawa tuh tahu tuh sebenarnya. Dia bilang gini, saya bersyukur pastor, saya sekamar dengan dia. Udah puluhan tahun saya beritakan tentang Yesus, belum mau bertobat juga. Malam itu dia beritain tentang Injil kembali, beritain tentang Yesus. Masih menolak.
Dan saudara tahu, 2 hari kemudian si Iling meninggal. Saya langsung rangkul Pak Yusuf, saya bilang, Pak Yusuf, good job, luar biasa. Setidaknya Bapak sudah menaburkan kabar baik kepada orang ini. Walaupun pada akhirnya dia memilih untuk tidak percaya, yang penting Bapak sudah melakukan tugas Bapak. Amin. Ada amin saudaraku. Jangan sungkan. Orang yang pengusaha sebesar dia aja, ada kesempatan sama teman-temannya, selalu dia ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang kemurahan Tuhan. Dan saudara tahu, puluhan tahun ngurusin hamba Tuhan, berkati hamba Tuhan di kota ini. Waktu dia dirawat di negara lain, di Amerika Serikat sana, yang kunjungin tuh hamba-hamba Tuhan yang gak dia kenal. Datang kunjungin dia, doain dia. Walaupun pada akhirnya dia harus dipanggil ke rumah Bapak, tapi dia pernah cerita sama saya, Pastor, saya tuh bersyukur. Saya percaya ini buah yang saya tabur. Saya menikmati buah apa dari yang saya tabur. Saya berkati hamba Tuhan di sini. Waktu saya dirawat, saya tuh agak khawatir siapa yang akan nemuin saya. Nggak ada kenalan, nggak ada saudara, nggak ada yang dia kenal di sana. Tapi tiap hari datang hamba Tuhan, beda-beda hamba Tuhan, berkati, doai dia. Siapa yang percaya apa yang kau tabur tidak akan kembali sia-sia? Tidak akan kembali sia-sia. Percayalah, ya. Saya kemarin di grup kan bagikan tentang cerita seorang hamba Tuhan yang pergi ke Kongo. Ya, yang orang Swedia itu. Ada yang baca? Atau kalau saudara lihat di grup, apaan ini? Menu-menuhin file aku aja. Saudara baca. Banyak kisah-kisah yang menginspirasi kita. Bahwa satu jiwa berharga di mata Tuhan, amin. Satu jiwa anak di Kongo bisa mengubah bangsa itu. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti ya untuk memberitakan Injil. Saya hamba Tuhan, pendeta secara organisasi iya. Tapi saudara harus tahu Roma 6 jelas sekali mengatakan ayat 22 kalau nggak salah. Mengatakan bahwa setiap kita yang ditebus oleh darah Yesus, kita ini hamba Tuhan. Dan kita harus punya kepastian bahwa kita melakukan tugas kita sebagai hambanya. Dan salah satunya adalah memberitakan kabar baik. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, baik tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Baik tidak baik waktunya, beritakan kabar baik. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, penting sekali memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mengapa kita memberitakan Injil? Apakah itu hanya karena perintah Tuhan saja? Saudara harus tahu, kalau kita beritakan Injil, berarti kita sedang mempergunakan kekuatan daripada Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Saudara, dengan apa kita mau menyelamatkan orang? Bagaimana kita menarik orang yang sedang menuju ke api neraka itu? Ke api yang kekal itu? Nggak ada caranya dengan kekuatan dan pengalaman kita. Nggak ada. Satu-satunya cara adalah ketika kita memberitakan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Jelas sekali Roma 1 ayat 16-17, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi waktu kita memberitakan Injil, sebenarnya saudara dan saya sedang mempergunakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan bukan hanya sampai di situ. Injil bukan saja kekuatan Allah yang menyelamatkan, namun juga kita harus tahu
Ketika kita memberitakan Injil, kita tahu itu adalah kehendak dan kerinduan Tuhan bagi semua orang. 1 Timotius 2 ayat 4 itu memang berbicara tentang berdoa. Tapi pada akhir daripada perintah itu, dia ingin apa? Dia mengendakin apa? Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran itu tentang siapa? Tentang Kristus. Kebenaran bukan hanya satu konsep. Kebenaran adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau kau mengenal aku, kata Yesus, kau mengenal Bapakku di sorga. Banyak orang ada di dalam gereja. Banyak orang tahu menyanyikan lagu hymns, tapi don't know Him. Mereka memuji Tuhan, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan. Jangan sampai kita di gereja kita memuji-muji Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak mengenal Dia secara pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, Injil bukan hanya kekuatan Allah, tapi juga melalui Injil kita sedang melakukan kehendak dan kerinduan Tuhan agar semua orang mendapatkan keselamatan dan mendapatkan pengetahuan akan kebenaran. Ingat, hukum Taurat diberikan kepada Musa. Betul? Ya kan? Yohanes 1 ayat 16 atau 17 itu. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Datang loh. Dialah adalah kebenaran Allah. Dia adalah anugerah Allah terbesar, kasih karunia Allah terbesar datang untuk saudara dan saya. Siapa kita? Makanya kalau saudara baca surat-surat Korintus, surat-surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, apalagi di surat yang kedua, banyak sekali pernyataan-pernyataan yang powerful di situ. Berkenaan bagaimana Dia, kebenaran Dialah yang menggantikan segala kesalahan dan dosa kita. Dia tutupi kita dengan darahnya. Itu nggak sembarangan, saudara. Itu karena kasihnya begitu besar, anugerahnya yang begitu besar. Tadi kan kita kan nyanyi kan? Iya kan? Ku yakin anugerahnya. Gimana tadi Yobel lagunya? Mengikut Yesus itu kita yakin akan anugerahnya yang mampu membawa kita mengiring Dia. Bukan kekuatan kita. Bukan kepandaian kita. Bukan berapa tahun kita sudah ngikut Tuhan. Dan kita punya pengalaman. Bukan. Hari lepas hari kita hidup karena anugerah Tuhan. Coba Bel, maju. Makanya saya suka sekali dengan lagu ini. Hidupku anugerahmu. Hidupku anugerahmu. Hidupku anugerahmu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup, ku menang, sungguh Yesus Kau segalanya bagiku.
ku hidup, ku menang. Sungguh Yesus kau segalanya bagiku. Yesus ku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Amin. Hidupku padamu Tuhan. Kita harus bangga sama Tuhan. Mengalahkan kebanggaan apapun yang bisa kita achieve dalam hidup ini. Bisnis, pelayanan, sekolah, prestasi-prestasi kita. Rasul Paulus katakan, itu dulu. Yang aku jadi kebanggaanku semuanya sampah karena pengenalanku akan Kristus. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu bahwa orang di sekitar kita harus mendengar tentang Yesus melalui hidup kita. Orang di sekitar kita juga harus melihat Kristus dalam diri kita. Karena kita juga adalah surat yang terbuka. Bilang sama sebelahmu, kau surat yang terbuka. Pakailah hidupmu untuk memberitakan tentang Yesus. Iya. Jangan kita jago ibadah tapi tidak jaga mulut kita. Jaga hati kita, jaga kelakuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua, apa yang membuat orang akhirnya mengikut Yesus? Seluruh dunia mengikut Yesus. Selain mendengar, mereka juga ngapa? Mereka pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat. Saudara harus percaya, mujizat Tuhan, tanda-tanda dari Tuhan itu akan menyertai pemberitaan Injil. Banyak orang tanya saya, Pastor, gimana sih caranya kita bisa melihat mujizat Tuhan? Beritakan Injil. Gimana sih kok hamba Tuhan itu bisa dipakai menyembuhkan orang, ngusir setan? Sama, kuasa yang dia miliki, Roh Kudus yang ada di dalam orang itu sama dengan yang ada di dalam kita. Dan kalau kita tahu Injil adalah kekuatan Allah, saya percaya kekuatan Allah juga berbicara, kuasa Tuhan akan mengiringi kita. Yesus bilang, kalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Inilah tanda-tanda orang percaya. Saudara mau nggak mengalami tanda-tanda orang percaya? Pertanyaannya sekarang, saudara orang percaya atau bukan? Sorry to say ya. Banyak orang masih bertanya-tanya tentang kuasa Tuhan. Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, sekarang pun dia buat mujizat. Kalau dulu dia ngusir setan, sekarang tubuh Kristus bisa ngusir setan. Nggak ada istilahnya, oh itu dulu. Itu sudah selesai. Kisah Rasul itu 28. Saudara dan saya Kisah Rasul 29. Kita yang harus meneruskan pekerjaan Tuhan itu. Sampai kapan? Sampai dia datang kedua kalinya. Nggak ada istilahnya, oh itu dulu, itu zaman Rasul, sudah nggak ada lagi. Emangnya Tuhan kita cuma dibatasi dengan ruang dan waktu di zaman dulu?
Tidak. Dia berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara, kadangkala pemberitaan Injil memang harus dengan tanda dan mujizat. Ya memang mungkin gak semua. Tapi kita harus percaya tanda dan mujizat itu masih ada. Tanda dan mujizat itu masih ada. Saya gak akan pernah bosan-bosannya cerita ini. Dulu ada anak kecil, perempuan, tinggal di belakang center kita, di Cinde itu. Keluarganya broken home. Papanya gak pernah ada di rumah, tinggalin mama sama dia sama adik-adiknya 2 orang. Dan mereka bukan orang percaya. Tapi tiap hari pulang sekolah dia selalu ke center, ke tempat kami tinggal. Center pelayanan kami. Tiap hari dia lihat bagaimana saya sama Ibu Irma doain orang, beritakan Injil. Saudara tahu, setiap kali Ibu Irma sedang layanin orang yang pelepasan, layanin orang yang kerasukan, layanin orang di sekitar Cinde itu, dia selalu lihat. Suatu saat dia bilang, Kak Irma, aku bisa gak ngalamin hal yang sama? Ngusir setan? Oh bisa. Kalau kamu percaya. Mau kamu percaya? Mau. Kita layani. Kita doain dia terima Tuhan. Dia dibaptis. Manapun Ibu Irma pergi, kalau di Cinde itu ngunjungin anak sekolah minggu, dia ikut. Kalau dia sudah pulang sekolah. Suatu hari, lagi upacara bendera, upacara di sekolah. Tiba-tiba teman-temannya kesurupan. Saudara tahu gak kalau kesurupan itu nyamber, saudara? Yang satu, yang satu, hampir seluruh yang upacara itu yang perempuan, kerasukan semua. Guru mereka panik, ini sekolah Kristen. Gurunya panik, lalu ngomong apa? Cari orang pinter. Gak masuk akal bagi saya. Tahu anak ini bilang sama gurunya, Pak, Bu, gak usah panggil orang pinter. Saya akan doain teman-teman saya. Dia doain satu-satu. Tenang. Semua akhirnya, semua ngalamin kelepasan. Lalu gurunya nanya, kok kamu bisa ngusir setan? Bisa lah, Bapak juga bisa, Bapak kan orang percaya. Saya diajarin, saya dimuridkan, diajarin ngusir setan. Karena tanda-tanda orang percaya yang pertama adalah mengusir setan. Baru mendoakan orang sakit. Ya, bahkan minum racun maut pun kita tidak akan binasa dibilang. Tapi jangan coba-coba pulang dari sini minum baygon. Jangan coba-coba. Itu namanya mencobai Tuhan. Dan saudara tahu, anak ini dia sukacita sekali. Dia rindu melayani Tuhan walaupun keluarganya, papanya gak peduli dia gak peduli. Saya punya papa di sorga yang mengasihi saya, mencintai saya. Mamanya, adiknya percaya. Dan karena kesulitan ekonomi mereka harus pindah ke kota lain. Dan saudara tahu hari ini dia menikah dengan seorang hamba Tuhan dan melayani di satu gereja. Saya bilang sama Ibu Irma, lihat ya, anak yang dari orang tidak percaya mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Tuhan bawa dia ke dalam kepercayaan yang lebih besar. Bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Siapa yang mau di sini, orang tua, anak-anakmu akan menemukan panggilannya di dalam Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan dengan tanda dan mujizat. Sign and wonder selalu ada untuk kita. Jangan takut, Roh Kristus 1 Yohanes 4 ayat 4
yang ada dalam kita lebih besar daripada dunia ini, lebih besar dari roh dunia ini. Jangan orang Kristen datang di Indonesia ini sering sekali saya perhatikan, sudah orang Kristen lewat pohon angker katanya, permisi mbah, anak babi mau lewat, anak bro mau lewat, bro tak lewat manjat. Nggak ada ceritanya itu. Ya kalau mau buang, nggak ada WC misalnya, mau buang air kecil kan, apalagi yang cowok kan, mbah jangan ganggu ya mbah, jangan ganggu mbah ya. Ada yang lelucon itu kan, saking takutannya, dia pohon kecil itu kan, saking ketakutannya dia mau cepet-cepet aja tutup mata, terus dia mau bergerak, tidak bisa bergerak dah. Aduh mbah jangan ganggu aku mbah. Nggak taunya tali pinggangnya terikat di pohon. Kadang-kadang nggak masuk akal. Sudah jadi orang percaya tapi masih takut dengan hal-hal seperti itu. Sudah jadi orang percaya, ketika hal-hal itu terjadi cari orang pinter. Kalau cari orang pinter, saudara orang bodoh. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu, orang yang akan melihat dan menyaksikan manifestasi kuasa Tuhan pada setiap pemberitaan Injil maupun dalam kesaksian kita, makanya kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih untuk Tuhan bagi hamba-hambanya yang dipakai Tuhan. Jangan menghujat. Jangan kita ngomong itu nggak benar. Itu tanda sudah berakhir zaman rasul-rasul. Ingat, waktu Daud menari-nari di hadapan orang banyak, istrinya Mikal menghina Daud karena menari-nari di hadapan Tuhan. Dibilang dia mandul sampai mati. Jangan menghina pekerjaan yang Tuhan pakai siapapun. Kalau kita belum ngalamin, minta sama Tuhan, kita pun akan ngalamin. Jangan pernah menghina ataupun menghujat hamba Tuhan siapapun dia. Kalaupun dia melakukan sesuatu yang salah, itu urusan dia sama Tuhan. Kalau kita dikasih kesempatan untuk menegur, untuk berbicara sama dia, pakai kesempatan itu. Tapi jangan pernah menghakimi ataupun menghina. Amin. Ada amin saudaraku? Bersyukurlah kalau ada hamba-hamba Tuhan sampai hari ini ketika pemberitaan Injil masih disertai dengan tanda mujizatnya. Ya, sebab janji Tuhan itu indah, ada peneguhan, ada tanda-tanda mujizat. Jelas sekali Yohanes 4 ayat 48. Waktu pembesar istana itu datang kepada Yesus, dia datang nih, anakku hampir mati. Guru, datanglah, tolonglah anakku. Tuhan bilang, anakmu nggak akan mati, anakmu akan hidup. Tapi kalau kau nggak melihat tanda dan mujizat, kamu nggak percaya, dia bilang. Pulanglah, anakmu hidup. Waktu dia pulang, dia disongsong kan sama pegawai-pegawainya. Tuan, anak Tuan sudah bangun, sudah sembuh. Kapan itu terjadi? Jam 1 tadi. Orang itu langsung ingat waktu Yesus bilang, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dan dia dahului dengan perkataan apa? Kalau kau nggak melihat tanda dan mujizat, kau tidak akan percaya. Markus 16 ayat 17-18 jelas sekali mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak dapat celaka. Mereka akan menekakkan tangan ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jangan ragu doain orang sakit. Bilang sama sebelahmu, jangan ragu doain orang sakit. Ada orang sakit, doain. Doakan. Tanganmu, hidupmu, ada Kristus di dalam hidupmu.
Kuasa Tuhan tetap sama. Bukan hanya orang-orang yang kelihatannya hamba Tuhan yang dipakai luar biasa itu. Enggak, sama kuasanya. Roh Kudusnya sama. Pergunakanlah. Masa sih kita sudah dikasih kuasa, dikasih nih kuasa, kita nggak pakai? Dan itu namanya menyia-nyiakan kuasa Tuhan. Pakailah. Tuhan sudah kasih kok. Misalnya nih, saya kasih Pak Alfian nih. Saya kasih pena paling mahal yang pernah ada. Saya kasih nih ke dia. Gratis. Tapi kalau nggak dipergunakannya, sia-sia itu. Untuk apa? Ingat loh. Di Kisah Para Rasul, banyak orang-orang yang belum percaya ketika melihat Rasul Paulus, ketika melihat Rasul Yohanes, ketika melihat banyak mukjizat dibuat sama murid-murid Yesus. Mereka datang, mereka bahkan bilang, bisa nggak kami beli itu kuasa? Nggak bisa. Itu anugerah Tuhan. Itu pemberian bagi kita yang percaya. Inilah tanda-tanda orang percaya. Coba lihat wajah orang sebelahmu. Ada nggak tanda-tanda mujizat di wajahnya? Atau tanda-tanda ketidakpercayaan? Yesus bilang gini sama ahli Taurat, tanda-tanda zaman kau bisa lihat. Kalau daun mulai melayu, tandanya musim ini. Orang sekarang juga kayak gitu. Yang dilihat tuh yang fisik-fisik gitu loh. Yang lihat tuh tanda-tanda jasmani, tanda-tanda kasih yang semu. Kan ada lagunya ya Pak Krisnanya, zaman kita dulu ya. Inilah tanda-tandanya bunga asmara. Ayah. Pak. Kau tanda-tanda orang kepincut sama kau tahu. Tanda-tanda Tuhan sayang sama engkau nggak tahu gitu loh. Gimana? Nggak bisa gitu loh. Saya terkesan ada satu hamba Tuhan, saya baca di bukunya. Ketika dia berdoa, dia bilang gini sama Tuhan. Dia bilang gini sama Roh Kudus, Roh Kudus, kau adalah pribadi yang lebih nyata daripada aku dan semua orang yang ada di ruangan ini. Kau lebih nyata. Saudara, apakah sesuatu yang nggak kita lihat dari Tuhan, itu artinya nggak nyata? Dia lebih nyata daripada kita semua. Sudah dikasih, mau dipakai. Itu namanya kita menyia-nyiakan kuasa Tuhan. Itu namanya kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Pakailah untuk kemuliaannya. Pakailah untuk membesarkan namanya. Ya. Lihat apa yang didoakan oleh jemaat mula-mula. Kita mau jemaat ini dibangun di atas dasar firman. Amin. Amin. Apa yang dilakukan jemaat mula-mula ketika mereka berdoa? Lihat Kisah Rasul. Kisah Rasul 4, 29 sampai 31. Dikatakan gini. Dan sekarang, kapan? Sekarang. Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Sama, Yesus kan diancam juga kan? Murid-murid gereja Tuhan juga akan diancam. Ancamannya dari siapa? Dari yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan. Mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Apa sampai di situ titik? Selesai doa itu? Tidak, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Apa tujuan penuh dengan Roh Kudus? Rebah? Goyang-goyang tangannya? Getar-getar badannya? Tidak.
Tujuan kita dipenuhi Roh Kudus adalah supaya kita memberitakan firman dengan penuh keberanian. Saya aneh bagi orang-orang Kristen hari-hari ini. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus cuma getar-getar tangannya, goyang-goyang badannya, rebah-rebah. Bagi saya itu gak penting. Itu tanda fisik, masing-masing orang ngalamin sendirilah itu. Itu pribadi-pribadi. Tapi firman Tuhan jelas sekali mengatakan, kalau kita dipenuhi kuasa di tempat yang maha tinggi, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kau akan jadi saksiku sampai ke ujung bumi. Dan dikatakan apa? Kita akan beritakan firman dengan berani. Kalau kau ngakunya dipenuhi Roh Kudus tapi beritakan Injil aja takut, betul nggak dipenuhi Roh Kudus? Mari kita bertobat kalau kita selama ini salah persepsi tentang kepenuhan Roh Kudus. Saya terus terang waktu pertama kali didoakan orang supaya mengalami baptisan Roh Kudus, saya nggak ngerasain apa-apa. Ngerasain apa-apa. Saya lihat orang kiri kanan, kok pada ada yang tertawa, ada yang rebah-rebah, ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi saya rindu seperti Alkitab katakan, kalau dia Bapa yang baik, kamu Bapa yang jahat aja memberi anakmu yang terbaik, maka ketika kau meminta kepada Bapa, maka dia akan memberikan Roh Kudus. Saya minta itu 1 minggu, saya berdoa di kamar saya puasa. Dan setelah saya doa dan puasa, tiba-tiba bagi saya itu pengalaman pribadi. Nggak semua orang harus sama pengalamannya dengan saya. Tapi yang paling penting, ketika saya menerima karunia Roh Kudus itu, ada keberanian di dalam ini untuk menceritakan tentang Yesus. Itu yang paling penting. Amin. Saya kalau tanda-tanda pribadi itu urusan pribadi lah. Kenapa pastor kok ada orang kalau ini dia ketawa-tawa, ada yang gitu. Itu pribadi-pribadi. Kau nggak akan sama. Semua orang nggak ada yang sama. Nggak perlu kita sama-samain. Tuhan nggak mau kita jadi seragam. Tuhan mau kita berbeda dan saling melengkapi. Amin. Biarlah kita berbeda, tapi kita saling melengkapi. Makanya saya juga heran hari-hari ini, kok malah saya banyak temannya orang-orang dari gereja Injili daripada gereja-gereja yang ngakunya karismatik Pentakosta. Kenapa? Karena saya lebih fokus sekarang dengan firman Tuhan. Langit bumi akan lenyap, tanda-tanda akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti, nubuatan akan berhenti, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Ada waktunya nanti berhenti. Dan kita harus berpegang cuma dengan satu hal. Firman Tuhan. Amin. Tapi selama kita memberitakan Injil, jangan batasi Roh Kudus untuk mengadakan tanda dan mujizat. Karena kita pegang firman Tuhan. Amin. Silakan maju ke depan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, apapun andilmu dalam kerajaan Allah, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan tekun, maka akan ada upah bagimu. Amin. Ayat terakhir Kolose 3 ayat 24 dikatakan gini. Kamu tahu, siapa yang harus tahu? Kita semua. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kita semua adalah hambanya. Tugas kita, karena kita mengiring Yesus, kalau Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, kita pun harus patut melakukan hal yang sama.
Beritakan tentang kerajaan Allah. Beritakan tentang kabar baik, keselamatan yang datang daripada Tuhan.